and welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili, teman-teman. Pada channel ini, teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. So, if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button, teman-teman, supaya bisa dapetin informasi menarik seputaran technical analysis cryptocurrency. Pada video kali ini, saya pengen ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, teman-teman. Dimana saya ngelihat di sini ada kondisi atau potensi di mana Bitcoin itu bisa meneruskan penurunannya lebih dalam lagi. Pertanyaannya, teman-teman, apakah kita bisa melihat kondisi sebaliknya? Yes, of course bisa, teman-teman. But it depend on the probabilitas, teman-teman ya. Semua ini probabilitas, kita nggak bisa tahu pasti. Saya bukan ahli cenayang atau bisa memprediksi masa depan, tapi yang pasti kita bisa lihat dari kondisi yang ditunjukkan chart terhadap kita. First, saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa ini bukan saya, teman-teman ya, ngasih WhatsApp number apalagi +17 itu nggak tahu dari negara mana, itu bukan saya. So be careful, teman-teman. So langsung aja kita masuk ke dalam kontennya, pembahasan tentang Bitcoin ya. Pertama, saya pengen kasih tahu ke teman-teman tentang Bitcoin indikator, sebenarnya bukan Bitcoin indikator sih, indikator moving average yang lagi dibahas yang cukup marak saat ini, yaitu dead cross, yaitu dari indikator moving average 50 dan juga yang periode 200 ya, teman-teman. Nah, yang 200 itu yang merah ya, yang 50 itu yang biru. Alright. Nah, dead cross itu terjadi saat ini, teman-teman, dan pertanyaannya apakah akan membawa harga Bitcoin turun sampai ke bawah? Belum tentu, teman-teman. Nah, ini saya pengen kasih contoh ke teman-teman ya. Sebenarnya moving average ini, terutama yang simple, menurut saya itu adalah lagging indikator. Indikator itu cenderung telat, teman-teman. Oke, harganya udah drop duluan dan dia baru membentuk yang namanya dead cross ini, teman-teman. Sebagai contoh, di sini kita ada contoh yang cukup nyata, teman-teman ya. Terbentuk dua sekaligus, yaitu golden cross dan juga dead cross, teman-teman. This one is the first golden cross, padahal kita naiknya udah dari sini, teman-teman, dan pada saat golden cross terjadi, kita bukannya makin naik, yang terjadi malah crash, teman-teman. Dan itu bisa aja karena corona ya. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah dead cross yang terjadi di sini, teman-teman. Dan kalian bisa lihat harganya terkoreksi sedikit atau pullback sedikit sebelum akhirnya meneruskan penguatan. Jadi, apakah dead cross atau golden cross yang terjadi pada indikator moving average ini cukup valid, teman-teman? Menurut saya sih 50-50. It depends on reaction of the market itself, teman-teman. Apakah di sini akan terjadi panic selling setelah dia tahu di sini dead cross atau enggak? Ya, kita masih belum tahu. Karena kalian lihat sendiri sekarang, ya, kita mendekati weekend dan possible dia melanjutkan penurunan, dan itu yang akan saya bahas di video ini, teman-teman. Oke, saya akan masuk ke konten berikutnya, pembahasan berikutnya, yaitu tentang si daily candlestick-nya si Bitcoin ya. Jadi di sini saya pengen ngebahas tentang Elliott Wave Theory, teman-teman. Seperti yang saya sudah bahas berkali-kali di video sebelumnya, di sini kita ngelihat ada potensi Elliott Wave yang terjadi terhadap si Bitcoin. What if ini adalah first wave, dan ini second wave, third wave, fourth wave, dan ini potentially jadi fifth wave-nya kita. Apakah itu possible? Jawabannya iya, teman-teman, possible. Karena saya ketika tarik garis dari sini menggunakan Fibonacci ya. Oke, menggunakan Fibonacci di sini, dan kalian bisa dapetin level 161,8% yang manakala menjadi target daripada fifth wave-nya si Elliott Wave, teman-teman ya. Dan ini bisa jadi bottom-nya kita atau C wave-nya kita ya, daripada si Elliott Wave ini, teman-teman. ABC correction-nya itu berada di kisaran level ini, teman-teman. Apakah possible? Ya, jawabannya possible, teman-teman. Apalagi hari ini dead cross kan, banyak orang yang udah mulai panik dan menganggap dead cross itu artinya udah, wah, pokoknya sell abis deh, teman-teman. Bakal ngeliat Bitcoin bakal dump parah, hancur-hancuran. Jawabannya padahal belum tentu, teman-teman ya. Nah, selain daripada itu, decline otomatis mempengaruhi pergerakan itu sendiri juga, dan bisa jadi mendorong price of Bitcoin menjadi lebih rendah lagi, teman-teman. Oke. Nah, salah satu faktor pendukung yang saya lihat di sini berpotensi bermain terhadap pergerakan Bitcoin adalah, oke, first, kalian masih ingat dengan ini ya. Kemarin saya bahas dan saya review di konten saya, di mana kondisi curve channel ini berpotensi bermain, dan kita bisa lihat adanya rebound terhadap si Bitcoin, terutama di level Fibonacci 61,8% golden ratio dan juga bottom of this curve channel, teman-teman. Dan kita ngelihat si market itu benar ada reaction di situ ya. Jadi kalau misalkan Fibonya saya gambar dari sini, teman-teman, kita bisa dapat ini adalah level Fibo golden ratio-nya 61,8%. Dan kita lihat di sini juga support daripada si curve channel ini, teman-teman. Cuman ada skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi terhadap Bitcoin, yaitu ketika Bitcoin rebound successfully, tapi dia tertahan di kisaran level Fibonacci 50% ini, teman-teman ya. Saya tandain dengan menggunakan garis kuning ini supaya kalian bisa tahu, oke. Dan saya akan delete si Fibonacci-nya. Kalian bisa lihat di sini
apakah potentially si Bitcoin itu ngebentuk pattern head and shoulders teman-teman ya. Kalau misalkan dia terkoreksi sebanyak 50% atau kisaran level garis kuning itu teman-teman. Nah, jawabannya bisa teman-teman. Oke. Kalau misalkan Bitcoin terjadi seperti ini, maka kita bisa gambar ya, ini dari head-nya untuk mengetahui targetnya kira-kira si price-nya ketika dia break si neckline-nya ini sampai kemana. Ya potentially balik lagi di sini teman-teman, kisaran 27.000 sampai 26.000 dan potentially jadi si wave-nya kita atau bottom of the correction wave dari Fibonacci, dari si Elliott wave theory itu sendiri teman-teman. Oke? So itu adalah beberapa kondisi di mana kita melihat dan cukup memprihatinkan bagi pergerakan Bitcoin teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas dari sisi sebelahnya, yaitu bullish skenario-nya. Apa yang akan terjadi kalau misalkan kita memasuki, ternyata kita malah reversal dan memasuki bullish skenario. Oke, pertama teman-teman, di sini adalah high level ya. Jadi di sini kita transisi teman-teman, ketika di sini high, lower, low, lower, low, dan kita mulai create yang namanya seperti ini kondisinya teman-teman ya. Dimana kita mengubah dari kondisi yang tadinya seperti ini teman-teman, kita berubah jadi kondisi yang seperti ini, oke? Yaitu di sini create yang namanya higher low, potentially menjadi higher low. Dan this is gonna be our higher high, dan di sini menjadi higher low-nya kita. Apakah itu berpotensi terjadi? Ya, jawabannya bisa jadi teman-teman. Secara hukum probabilitas kita belum tahu pasti gitu ya. Cuman kalau misalkan kita bisa ngelihat si Bitcoin price for at least gitu ya, kita ngelihat dia berhasil breakout si level resistance ini, maka kita bisa ngelihat probabilitas itu meningkat bahwa kita berada di bull run atau di bullish condition. Ya, itu bullish skenario yang kita expect teman-teman, gitu ya kurang lebih. Nah, pertama, saya pengen kasih tambahan ke teman-teman bahwa di sini secara indikator RSI kita ngelihat ada kondisi bullish divergence terbentuk terhadap si RSI-nya, di mana si price-nya itu sendiri sideways ya teman-teman. Jadi kondisi ini bisa jadi membuat si Bitcoin itu either terkonsolidasi, cenderung naik, atau malah naik langsung teman-teman ya. Itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi terhadap si Bitcoin-nya itu sendiri teman-teman. Alright? So, itu adalah RSI divergence-nya. Saya pengen bahas juga dari time frame daily-nya, teman-teman. Ya, di daily, teman-teman perlu tahu di sini kondisi ada kemungkinan, teman-teman, si Bitcoin-nya itu membentuk semacam ini, teman-teman, ascending channel. Selama dengan kondisi, dengan catatan, kita mampu mempertahankan level resistance yang ada di kisaran $35.700, teman-teman. Right? Kalau misalkan demikian, maka kita akan lihat dia terkonsolidasi dan dia mungkin akan breakout si exponential moving average yang ada di sini ya, dan juga ini, dan kita harus melihat si Bitcoin itu close di atas level $40.000, baru kita bisa melihat probabilitas kita untuk bullish atau kembali menguat itu meningkat teman-teman. Oke? So, itu kondisinya ya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan terhadap si Bitcoin itu sendiri. Kesimpulannya teman-teman, saya pribadi nggak bisa bilang pasti naik, pasti turun. Kita masih berada di dalam kondisi yang cukup membingungkan karena Bitcoin itu ternyata sideways teman-teman selama beberapa pekan terakhir. Kalau misalnya kalian nyadar, akankah Bitcoin berpotensi terjadi sideways kayak gini teman-teman ya? Bisa jadi juga teman-teman, kita nggak ada yang tahu pasti gitu ya. Cuman berdasarkan probabilitas yang ada saat ini, justru kecenderungannya itu kita cenderung bearish ya teman-teman ya. Dengan kondisi target kurang lebih berada di kisaran level ya $26.000 teman-teman. Nah, hopefully this is not the skenario yang kita expect teman-teman. Mudah-mudahan skenarionya yang lebih bagus itu adalah bullish skenarionya, dan kalau misalnya kalian semua setuju, kita expect ini untuk kembali ke bull run-nya, leave your thumbs up teman-teman. Kasih tahu ke saya melalui kolom komen bagaimana pendapat Anda, mana yang lebih condong ya, lebih ke bear atau ke bull teman-teman. Oke, so that's it for Bitcoin ya. Analisa saya seputaran Bitcoin. Next saya akan upload mungkin tentang Zilliqa teman-teman, dan juga saya akan ngebahas tentang Matic as usual. Seperti biasa permintaan dari teman-teman Matic, ini Matic Army sangat luar biasa ya, saya akui dengan jempol. Dan kalau misalnya masih ada waktu, saya akan ngebahas juga beberapa token lainnya seperti HOT dan juga AAV ya, itu sempat ada yang request juga. Alright, so that's it for today's video. I hope you guys enjoy the technical analysis yang saya jabarkan melalui video ini. Kalau misalnya kalian suka, give your likes, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. I'll see you guys again in the next video. Cheers, bye-bye.